Bisa kira-kira teman-teman kita udah pada tahu belum sih fungsi ginjal itu apa? Nah, sebelum masuk ke ginjal, kita bahas dulu yuk, apa sih fungsi ginjal untuk tubuh kita? Oke, kita bahas dulu yuk, apa sih fungsi-fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah menyaring darah, yang kedua adalah menyaring dan membuang limbah, yang ketiga adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, yang keempat adalah mengatur juga cairan dan elektrolit, yang kelima adalah tempat produksi vitamin D, dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, mengendalikan tekanan darah. Nah, di Nurse Sehat tadi kan sudah disampaikan terkait dengan fungsi-fungsi ginjal oleh Nurse Anissa. Ketika ginjal tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut, akibatnya ginjal tidak bisa membantu dalam proses pembuangan limbah yang harusnya dikeluarkan ketika kita buang air kecil. Itulah yang disebut dengan gagal ginjal. Menurut gagal ginjal ada dua ya, di Nurse Sehat. Yang pertama adalah gagal ginjal akut, yaitu gagal ginjal yang terjadi secara tiba-tiba dan bisa mungkin bisa kembali. Yang kedua adalah gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis itu cenderung munculnya secara bertahap, tapi kemungkinan untuk disembuhkan itu kecil. Tahu nggak, Nurse? Gagal ginjal kronis merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia. Terus kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia sendiri, penyebab kematian gagal ginjal itu nomor 10 di Indonesia. Wow, 10. Masuk 10 besar nih. Nah, kira-kira menurut Nurse Anissa, siapa nih yang sering kena gagal ginjal? Gagal ginjal kronis? Iya. Lansia pastinya. Ketinggalan berita nih. Tahu nggak? Sekarang terjadi pergeseran kejadian gagal ginjal kronis, baik di dunia ataupun di Indonesia. Sekarang kebanyakan pasien yang terkena gagal ginjal dan menjalani hemodialisa adalah di usia produktif. Waduh, seusia kita dong, Mas. Jadi, dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan sebanyak 2% kejadian gagal ginjal kronis pada usia 15 sampai 65 tahun. Kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu? Yuk kita cari tahu penyebabnya. Mengkonsumsi alkohol, Kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, merokok, mengkonsumsi makanan olahan dan kurang minum air putih, terlalu banyak guru. Bahas dulu tanda dan gejala dari gagal ginjal. Yang pertama adalah mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Yang keempat adalah mudah lelah dan lemas. Dan yang kelima adalah gangguan tidur. Yang keenam adalah penurunan jumlah buang air kecil. Yang ketujuh adalah penurunan ketajaman mata. Yang kedelapan adalah kedudukan dari terang otot. Yang kesembilan adalah pembengkakan pada pergelangan kaki dan kaki. Yang kesepuluh adalah peningkatan tekanan darah. Terdapat juga beberapa penyakit yang menjadi faktor risiko terjadinya gagal ginjal kronis. Yang pertama yaitu penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah obesitas. Yang ketiga adalah darah tinggi. Dan yang keempat adalah terjadinya diabetes atau kelebihan kadar gula darah dalam tubuh. Menjaga gula darah tetap normal. Mengontrol tekanan darah. Menjaga berat badan tetap ideal. Minum air putih 8-10 gelas per hari. Menghindari merokok. beraktivitas fisik dan olahraga teratur.
Nah, tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan gagal ginjal, terutama gagal ginjal kronis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk generasi sehat, sayangi ginjalmu, Hidup sehat bersamaku. dah!